Halo sahabat pelajar, selamat datang di channel Mitra Pelajar Indonesia. Di video kali ini bersama Kak Rina, kita akan ngebahas soal SBMPTN Geografi tahun 2019. Langsung aja ya, kita bahas nomor 1. Nomor 1 di sini, ini kan ada sebuah teks panjang nih. Kalau kamu ketemu soal dengan teks panjang seperti ini, kamu jangan baca teksnya dulu, tapi kamu langsung aja baca soalnya, ya kan? Nah di sini karena soalnya ngomonginnya adalah penjelasan mengenai perkembangan kota Palu ke segala arah didasarkan pada analisis geografi apa sih? Nah, ini kita lihat di teksnya ya. Di teksnya ini kan ngomonginnya kota Palu itu terletak di atas endapan aluvial dan graben yang masih aktif. Terus dia ngomongin tentang endapan tersebut, ya kan? Berarti kan di sini apalagi ada nih kata-kata di sini. Kota Palu berkembang ke segala arah hingga menempati kawasan tepi pantai yang merupakan sebuah teluk. Nah, berarti ini kan cuma ngasih tahu nih, oh ternyata Palu itu berkembangnya ke arah pinggiran pantai, ya kan? Dan ini termasuk kategori analisis, yaitu keruangan atau spasial. Kenapa bukan distribusi? Karena tidak membicarakan konteks lokasi yang banyak, karena lokasinya hanya satu. Gitu, jadi dia bukan distribusi. Kenapa bukan zonasi? Karena tidak ngomongin pembatasan zona. Temporal itu harus berkaitan dengan waktu. Oke, jadi ini adalah nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 ini masih dengan teks yang sama dengan nomor 1, tapi di sini soalnya berbeda. Di soal ini itu ngomongin tentang teknik partisipatori GIS yang efektif untuk mengetahui kondisi Kota Palu pasca bencana. Oke, ada kata kuncinya adalah pasca bencana. Berarti setelah terjadi bencana, apa yang bisa dilakukan gitu kan. Nah, teknik partisipatori GIS ini itu kan teknik yang mengembangkan kajian keruangan yang merupakan proses berkelanjutan, dan itu biasanya diadaptasi dalam sosial, baik itu lingkungan biofisik ataupun enggak. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat di sini, ini ngomongin tentang sesuatu hal yang berkelanjutan, ya kan? Nah, berarti yang namanya jumlah korban jiwa itu kan udah pasti segitu ya nilainya. Jadi dia bukan teknik partisipatori. Kalau misalnya luas area gempa terdampak, itu kan juga sesuatu yang ya udah mutlak segitu ya. Jadi misalnya luas areanya 1 hektar, ya udah 1 hektar aja. Itu kan tidak bisa kita lakukan praktek nyata berkaitan dengan perombakannya. Jadi yang B juga salah. Yang C, tingkat kerusakan bangunan. Nah, di sini dia bisa dimasukin ke teknik partisipatori GIS. Karena apa? Karena tingkat kerusakan bangunan ini itu nanti akan bisa memperkirakan bagaimana sih kekuatan gempa tersebut gitu kan, dan dampaknya itu nanti apa untuk ke masyarakat. Jadi ini bisa dibahas ke berkelanjutan. Kalau landasan tsunami-nya ini juga tidak ada hubungannya, persebaran lokasi korban juga tidak ada hubungannya. Jadi yang paling benar jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 3. Di nomor 3 ini masih sama dengan teks nomor 1, tapi dengan soal berbeda ya. Ini dia ngomongin tentang Kota Palu dan wilayah sekitarnya sangat rawan terhadap gempa. Kenapa dia rawan terhadap gempa? Ingat nggak sih, yang namanya suatu gempa itu kan terjadi akibat ada 3 proses kan. Ada yang pertama itu tektonisme. Kalau tektonisme itu berarti dia karena lempeng. Yang kedua itu adalah karena vulkanisme. Vulkanisme itu berarti karena gunung api. Kemudian terakhir yang ketiga itu karena runtuhan. Nah, berarti di sini yang namanya Palu itu kan dia ada kata-kata nih. Di sini ada kata-kata yang berkaitan adalah dia pada nih. Kota Palu berkembang ke segala arah hingga menempati kawasan tepi pantai yang merupakan sebuah teluk. Oke, dan di sini juga
ada kata-kata yang menyatakan di aluvialnya lunak ya. Nih, ada kata-kata dataran aluvialnya pada dasar graben berlangsung secara terus-menerus oleh banjir. Dan ini dia bilang nih, menyelimutinya merupakan dasar graben yang masih aktif. Berarti di sini yang menyebabkan Kota Palu itu rawan yaitu yang lempeng tektonik. Kenapa bukan yang B, Kak? B itu kan di atas graben aktif. Di atas graben aktif kan graben itu bukan salah satu dari 3 penyebab gempa. Jadi tidak bisa kita masukkan ke penyebabnya. Dekat zona subduksi. Di teks ini tidak membicarakan tentang zona subduksi. Kemudian sedimen yang basah itu kan gak menimbulkan gempa kan. Jadi yang paling tepat memang adalah yang tepian lempeng tektonik. Selanjutnya soal nomor 4 masih pada teks yang sama. Di sini soalnya ngomongin tentang pesisir Kota Palu yang rawan tsunami. Paling tepat dilakukan dengan teknik konservasi apa sih? Kan yang namanya tsunami itu kan terjadinya akibat di dekat laut ya, atau di pantai. Ini kan tsunami itu kan gelombang yang sangat besar. Nah, gelombang besar ini itu sebenarnya sih bisa ditahan dengan menggunakan yang namanya mangrove atau bakau. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang B. Dibiarkan kosong kenapa salah ya? Jelas dong, kalau dikosongin ya makin besar lagi dampaknya. Dibangun tanggul tidak cocok karena tanggul ini cocoknya itu untuk di sungai. Karena kebayang kalau kita bikin tanggul sepanjang pantai itu butuh berapa banyak kan. Tanggul tuh kayak pembatas gitu. Teras-teras nggak mungkin karena teras-teras ini untuk lahan miring. Kemudian sistem pertanian surjan juga dia tidak mungkin. Jadi jawabannya paling benar adalah yang B. Nomor terakhir, nomor 5, di sini ngomongin tentang yang namanya beting gisik sepanjang garis pantai merupakan hasil proses sedimentasi. Oke, beting gisik. Beting gisik ini itu terjadi akibat yang namanya aeolian atau tenaga angin. Terjadi karena tenaga angin. Tenaga angin, ya kan? Berarti ini disebutnya itu deflasi. Karena dia sampai berpindah partikelnya, tenaga anginnya itu namanya tenaga aeolian. Ini harus diingat baik-baik karena sering banget SBMPTN itu ngebahas tentang erosi gitu kan. Ya udah, berarti karena sudah benar beting gisik itu sepanjang garis pantai merupakan hasil proses sedimentasi ya karena angin laut. Kenapakah bukan gelombang? Kan di pantai itu banyak gelombang atau banyak ombak. Nah, kalau gelombang itu justru dia yang akan membawa endapan tersebut ke laut kan, bukan yang menyebabkan adanya beting gisik. Jadi beting gisik itu kayak di pantai itu suka ada pasir yang manjang ke arah daratan kan. Nah, itu namanya disebut sebagai beting gisik. Oke, itu aja sahabat belajar 5 soal nomor SBMPTN Geografi tahun 2019. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kamu ya, supaya makin banyak orang yang tahu dan semakin berkembang lagi channel Mitra Pelajar Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa video berikutnya.